Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, jam 9.20, Allah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama ikhwanuna Ahlus Sunnah As-Salafiyah di Padang. Di mana kita? Di Dadok Tunggul Hitam. Di Dadok Tunggul Hitam. Dan pertemuan ini alhamdulillah dadakan, dan insya Allah pertemuan ini untuk lebih mendekati kepada kebaikan. Maka ada inisiatif dari ikhwanuna untuk memberikan kajian. Maka kajian dadakan ini kita mulai dengan akidah. Kemudian kalau ada waktu kita masuk kepada fikih, karena berhubungan dengan Ramadan, kita masuk kepada keutamaan dari puasa Ramadan. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, barakallahu fikum, semoga Allah menambahkan ilmu kepada kalian dan memberikan amal-amal kepada kalian yang mudah dan disepakati oleh Allah dengan dijadikan sebagai amal yang soleh. Maka ketahuilah barakallahu fikum, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan inda rahman, sakilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang maknanya dari Abi Hurairah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan sepakat dari beberapa sanadnya sehingga dinamakan muttafaqun alaih. Disepakati Al-Bukhari di sahihnya dan Muslim di sahihnya. Dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kalimatan, dua kalimat, yang mana dia itu khafifatan fil lisan. Dua kalimat ini sangat mudah untuk diucapkan di lisan. Namun dengan sangat mudahnya ini tidak hanya sekedar sangat mudah, tetapi habibatan indar rahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dengan dinamakan dirinya Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman dari sifat Allah dan dari nama Allah Jalla wa'ala. Habibatan indar rahman, khafifatan fil lisan, di lisan sangat mudah diucapkan, dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dua kalimat ini. Dan thaqilatan indal mizan, dua kalimat ini sangat berat di timbangan mizan. Maka hadis yang kita sebutkan ini banyak sekali fawaid. Fawaidnya terutama kita lebih kerucutkan di sini fawaid yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dari akidah ahli sunnah wal jamaah, dari hadis ini berhubungan dengan akidah, dijadikan oleh para ulama pendalilan tentang al-mizan. Dan makna al-mizan adalah timbangan. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan hadis ini menetapkan bahwa al-mizan itu ada. Maka kelak di hari kiamat kita akan ditimbang. Dan timbangan itu dinamakan al-mizan. Dan pembahasan nanti sifat bagaimana timbangannya insya Allah akan kita bahas. Maka permasalahan mizan ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma' bahwa al-mizan itu al-haq, adanya. Berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kaum muslimin ay Ahlus Sunnah. Maka beristidlal diantaranya seperti di dalam surat Al-A'raf dan juga Al-Mu'minun, yang lafadznya hampir sama, dan saya akan menyebutkan di dalam Al-A'raf saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi
Wal waznu yauma idinil haqq. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Sampai sini. Di surat Al-Mu'minun ditambah khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka di dalam surat Al-A'raf yang saya sebutkan tadi dan juga di dalam surat Al-Mu'minun hampir sama ayatnya, cuman ada beberapa yang kurang dan ada yang tambahan. Maka maknanya wal waznu yauma idinil haqq. Maknanya al wazn, timbangan-timbangan, alat penimbang itu pada hari itu, yauma idin. Di sini faidah dari segi lugah, tanwin di sini dinamakan tanwin iwad. Yauma idin, di hari itu. Idin kembali kepada yaumil qiyamah. Maka di hari kiamat kelak akan didatangkan mizan, timbangan, alat untuk menimbang dari amal-amal soleh kita. Wal waznu yauma idinil haq. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, faman thaqulat mawazinuh ay thaqulat min a'mal as-salihat wa rajhan minas sayyiat. Maknanya, makna di ayat ini barang siapa yang berat timbangannya adalah berat timbangan amal baiknya daripada amal buruknya. Faulaika humul muflihun, maka mereka akan dimasukkan kepada surga yang forever in paradise, akan kekal di dalamnya. Fa amma man khaffat mawazinuh faulaika humul. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka mereka ulaika ladina khasiru anfusahum. Mereka orang-orang yang kelak akan menjadi orang-orang yang khosiru. Orang-orang yang khosiru adalah merugi. Maka ini di dalam Al-A'raf. Di dalam surat Al-Mu'minun ditambah fi jahannam khalidun. Dan mereka forever in hell, kekal di api neraka. Alhasil dari ayat ini barakallahu fikum dan hadis tadi, bahwa al-mizan menurut ahlu sunnah adalah adanya benar. Dan juga di dalam ayat yang lain yang ma'ruf, sudah antum hafal di juz amma, di dalam surat apa? Daifah Al-Qari'ah. Allah yaqul fi kitabihil karim, fa amma man khaffat mawazinuh wa amma man thaqulat mawazinuh. Maka disebutkan al-mizan. Allah yaqul fi kitabihil karim, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini qiraah Al-Kisai, fahuwa dibaca fahuwa. Fi 'ishatir radiyah. Radiyah antum baca di qiraah Hafs an Asim, Al-Kisai dibaca radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka makna dari ayat ini tidak apa-apa kadang kita beristidlal dengan qiraah Al-Kisai ataupun Wars An-Nafi' ataupun Hafs an Asim. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia di sana ada qiraah lain, bukan yang dipikir yang benar itu qiraah Hafs an Asim. Karena qiraah Hafs an Asim di zaman dulu, di zaman tabi'i, itba'ut tabi'i, terutama itba'ut tabi'i beredarnya qiraah. Qiraah Hafs an Asim dijauhi. Karena riwayat Hafs yang meriwayatkan dari Asim, maka qiraah yang antum hafal sekarang dari mushaf Hafs an Asim. Siapa Hafs dan siapa Asim? Asim ibnu Bahdalah dinamakan Asim ibnu Abi Nujud. Mahaluh ya Hudzaifah. Bagaimana kedudukan dia? La huwa saduq hasanul hadis. Maka dia dari segi ilmu hadis hafalannya pas-pasan. Namun dari ahli qiraah dia imam. Namun yang meriwayatkan dari dia Hafs, yang ma'ruf Hafs an Asim, Hafs ibnu Umar matruk. Dia rawi yang matruk. Itu riwayat Hafs dari Asim. Hafs ibnu Umar dia rawi yang matruk. Hafalannya sangat rusak, ditinggal. Maka oleh sebab itu di zaman itba'ut tabi'in, di zaman qiraah itu mulai dipelajari, qiraah sab'ah, qiraah asyarah, tidak ada yang mengambil Hafs an Asim. Karena dari rawi yang matruk itu. Lalu yang masyhur siapa? Wars an-Nafi'. Dan Imam Nafi' di sini di Madinah. Dan dia hidup di zaman Imam Malik. Dohirnya Imam Malik pun sholat di belakang Nafi'. Karena satu zaman.
Maka masyhur yang qiraah masyhur itu Wars an-Nafi', Al-Kisai, qiraah Abi Amr, diriwayatkan dari Ad-Duri an Abi Amr. Nah, itu yang masyhur. Lalu kenapa sekarang Hafiz an Asim yang masyhur dan semua orang hafal qiraah Hafiz an Asim? Setelah zaman Utsmaniyah yang terakhir Turki, maka mereka mengilzamkan kita membuat seluruh dunia ini di zaman khilafah mereka terakhir itu di Utsmaniyah yang di Turki. Kemudian setelah itu kan hilang karena terjadi revolusi. Kemudian yang menang Ataturk itu, yang menghancurkan peradaban Islam sama sekali. Nah, sebelumnya di zaman Khalifah Utsmaniyah Abdul Hamid II, dan sebelum dia itu yang diinikan qiraah Hafiz an Asim. Dicetak semua kitab-kitab Hafiz an Asim. Yang tadinya Hafiz an Asim tidak diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin. Qiraah yang antum hafal sekarang. Yang misalnya tadi yang kita baca Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu tidak masyhur. Yang masyhur Al-Qari'ah mal qari'ah. Nah, sekarang kan kebalik. Pas tadi saya baca Al-Kisai tadi, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ustaz ngaco bacanya. Dulu di zaman Itba'ut Tabi'in itu yang masyhur. Qiraahnya Al-Kisai dan qiraahnya juga Wars an-Nafi'. Nah, sekarang dunia berbalik, ya tidak apa-apa. Alhasil semua qiraah itu selama dia benar sanadnya dan masyhur seperti qiraah sab'ah itu benar. Maka pendalilan dari qiraah itu benar hadis diriwayatkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitab Jami'us Sahih dari hadis man tadkur Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab imam qiraah di zaman Nabi, yang hidup di zaman Nabi. Maka dia membaca Al-Quran dan Umar khalifah pas kebetulan di zamannya, dia mempunyai wewenang. Maka di saat dia membaca Al-Quran, hasbuk, berhenti dulu. Ana hafal ini dari Nabi, tidak seperti yang kamu baca. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, Ubay yaqra bi qiraah laisa bi qiraah alladhi hafidna. Wahai Nabi Muhammad, Ubay ibnu Ka'ab, padahal dia imamnya qiraah pada saat itu dan diketahui oleh semua sahabat. Karena ada di dalam hadis muttafaqun alaih, faqra'ul Qur'an an arba. Disebutkan Ubay ibnu Ka'ab, terus Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'ad ibnu Jabal, dan satu lagi siapa? Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah. Maka di sini Ubay ibnu Ka'ab diantaranya orang yang paling kuat qiraahnya. Diadukan oleh Umar kepada Nabi. Karena dia membaca Al-Quran yang tidak kita hafal. Idan iqra ya Ubay. Maka bacalah wahai Ubay. Apa qiraah itu? Dibaca. Qiraahnya yang dia dengar dari Nabi. Apa jawab Nabi? Hakada unzila. Dengan itu Al-Quran diturunkan. Benar Ubay. Terus Umar. Wah anak. Dan aku mendengar dari kamu. Baca wahai Umar. Demikian. Hakada unzila. Demikian Quran pun diturunkan. Maka Al-Quran diturunkan dengan lahjah. Lahjahnya orang Arab. Makanya tadi Al-Qari'atu mal qari'ah itu yang antum hafal Hafiz an Asim. Qiraah Al-Kisai, Al-Qari'ah mal qari'ah. Itu contoh. Nah, apakah beda makna? Tidak. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah tidak. Contoh yang lain misalnya qiraah Wars, wadduha wal laili idza saja. Qiraah Hafiz seperti itu. Qiraahnya Wars an-Nafi', wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda kan? Sekarang qiraah Kisai yang tadi saya baca.